Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian kita sore hari ini, dan marilah kita lanjutkan di dalam pembahasan ini supaya tidak memperpanjang waktu. Nah, kita kembali kepada pembahasan yang menyambung di pekan yang lalu tentang pentingnya al-qaulus tsabit. Rupanya al-qaulus tsabit yang tidak lain intinya adalah kalimat la ilaha illallah, atau mentauhidkan Allah, atau mengakui bahwasannya Allah itu adalah al-khaliq, pencipta, juga Rabb yang memelihara kita semuanya, dan sekaligus kita pun bersyahadat atas siapapun Rasul yang Allah utus sebagaimana yang telah kita dapati dalam Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi. Nah, rupanya ini sangat penting, terutama pada bagian waktu yang ketiga. Masih ingat nggih? Waktu yang ketiga dari Allah memberikan al-qaulus tsabit. Kira-kira waktu ketiga ini kapan? Masih ingat? Kapan? Tatkala sakaratul maut. Karena Rasulullah mengatakan wa innamal a'malu bil khawatimih, sesungguhnya amal seseorang itu dinilai dari akhir kehidupannya. Maka di akhir kehidupannya ini adalah waktu yang sangat penting, merupakan penilaian akhir yang mewakili dari keseluruhan kehidupan manusia ditentukan pada saat itu, sehingga para syaitan dari kalangan jin maupun manusia berlomba-lomba dengan segenap tenaga untuk mencurahkan gangguannya di waktu yang ketiga. Tujuannya apa? Supaya al-qaulus tsabit atau kalimat la ilaha illallah atau kalimat tahlil yang harus ditahlilkan sebelum manusia itu meninggal dunia ini luput dari yang akan mati itu tadi. Jamaah rahimakumullah, mengulang yang lalu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah dari riwayat sahabat Anas, dari sahabat Anas dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 12.000 sekian ini disebutkan bahwasannya dikatakan oleh sahabat Anas, anna gulaman, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang masih muda, dia min al-Yahudi, dari kalangan siapa? Yahudi. Jadi dia bukan dari kalangan muslimin. Apa yang terjadi dengan seorang laki-laki dari bangsa Yahudi ini yang dia masih muda? Karena yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dulu merupakan apa? Pelayan Nabi di rumah. Jadi senantiasa membantu hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga sahabat Anas nih yang masih muda juga, seperti itu. Dia cerita. Nah, rupanya laki-laki ini yang dulu pernah menjadi pelayan Nabi, saat diceritakan ini sudah lewat waktunya, itu famarido, dia jatuh sakit. Jadi laki-laki ini sakit. Karena saking sakitnya, mungkin dia tidak pernah kelihatan, Rasulullah pun berinisiatif untuk menjenguknya. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah pun apa? Menjenguknya, datang kembali untuk menjenguknya. Kok belum kunjung tiba sembuhnya, belum kunjung tiba dia nampak. Maka tatkala Rasulullah datang, di situ diceritakan bahwasannya kondisinya wahwa bil mauti, anak itu sedang dalam apa? Menjemput kematiannya, sedang sekarat rupanya. Jadi Nabi melihat, loh, ini sekaratul maut sudah mulai ini rupanya, ini seperti itu.
Nah, boleh jadi tanda-tandanya sudah nampak sebagaimana yang kita pelajari dahulu. Jadi kalau Rasulullah sudah melihat ini malaikat kok sudah pada posisinya nih, wah ini berarti anak ini sebentar lagi mati, ini sekarat ini. Maka Rasulullah pun karena mengingat jasanya, dengan tulusnya anak laki-laki tadi yang dulu dia itu Yahudi, Rasulullah pun fada'ahu, Rasulullah pun mengajaknya siapa, si laki-laki Yahudi yang muda tadi, ila kepada al-Islam, untuk masuk agama Islam. Sederhananya diminta untuk segera mengucapkan kalimat syahadat yang di dalamnya adalah al-qaulus tsabit. Penting bagi dia. Makanya Rasulullah tahu loh, ini sakaratul maut ini tidak ada jalan lain untuk membuat anak ini selamat dunia dan akhirat melainkan dia ini segera masuk Islam. Bukan dicarikan bantuan telepon tabib apa dan sebagainya, enggak. Ini yang paling penting adalah dia Islam dulu. Perkara setelah Islam nanti baru diobati dan sebagainya, itu urusan selanjutnya. Rasulullah ngajak masuk Islam dulu. Checkpoint pertama, orang itu harus Islam. Maka Allah mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Jangan sekali-kali kamu mati ora Islam. Kan berarti itu perintah, ngoten nggih. Kamu mau mati harus Islam. Nah, maka Rasulullah, oh iya ini ayatnya begini, ini anak ini entar lagi mati, tidak boleh dia mati dalam keadaan tidak Islam, harus Islam, diislamkan. Barangkali itu jalan hidayah taufik bagi dia, ngoten nggih. Fanadharal gulamu, laki-laki tadi pun melihat, ya laki-laki ini kepada siapa? Ila kepada abihi, kepada bapaknya. Wahwa yang bapaknya itu inda ra'sihi, yang berada di samping kepalanya. Jadi kalau Rasulullah di sampingnya, ayahnya di samping kirinya, barangkali seperti itu. Dia melihat tawalan Rasulullah, kemudian dia melihat kepada bapaknya, intinya minta izin. Ini gimana Pak, sederhananya gitu, karena dia tidak bisa bicara lantang karena sudah sekarat. Sekaratnya sudah tidak karu-karuan. Faqala lahu abuhu, kemudian bapaknya berkata kepada laki-laki ini tadi, si anaknya tadi, ati, ya taatilah atau ikutilah Abul Qasim nih, bapaknya Qasim ini, yaitu Muhammad ini, ikuti saja apa yang dia inginkan. Boleh jadi ayahnya ini ingin membahagiakan anaknya di waktu-waktu akhir, anaknya sudah seperti ini, sekarat seperti ini, ya inginnya menyenangkan. Ya sudah, kamu tidak apa-apa ikut ke situ supaya anaknya ya senang hatinya. Singkat cerita, fa'aslama, laki-laki itu pun kemudian resmi masuk Islam setelah mengucapkan kalimat syahadat yang di dalamnya adalah al-qaulus tsabit. Dan yang terjadi, summa, kemudian mata dia mati. Jadi barangkali kalau anak ini tadi dia tidak mengucapkan kalimat syahadat dua ini di dalamnya ada al-qaulus tsabit, boleh jadi matinya dia mati apa? Ya, jahiliyah, mati dalam keadaan ya selain Islam. Maka ini masalah. Perintah Allah kalau mati ya harus Islam kok. Nah, rupanya itu yang ditekankan oleh Rasulullah kepada anak ini tadi. Jadi dia tidak pandang rambut, bukan pandang bulu, kan manusia rambut. Tidak pandang rambut pada laki-laki tadi. Dia sekalipun anak-anak, dia ini barangkali tidak punya mungkin harta dan kedudukan, tapi Rasulullah tahu dia berhak untuk mendapatkan apa? Surga. Setiap orang kan berhak mendapatkan surga, kan ngoten nggih. Jangan dihalangi. Misalkan ada orang ahli maksiat, ngoten, sampean rokok Kang Raisa masuk surga, maksiat tok, jangan gitu, ngoten nggih. Nah, dia berhak untuk mendapatkan apa? Surga. Tinggal dia mau atau tidak, ngoten nggih. Rasulullah memberikan tawaran, rupanya diambil, dan dia masuk dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahli surga. Fakharaja, lantas Rasulullah pun keluar dari rumahnya. Ya, ini kemudian Rasulullah pun pulang, dan beliau pun bersabda, wahwa yaqulu, berkata kepada sahabat Anas yang mengikuti beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, adalah Allah itu, anqadhahu bi min annar, telah menyelamatkan dari neraka. Jadi justru dengan dua kalimat syahadat tadi menjadikan anak muda ini yang dia awalnya tidak Islam, bahkan dari bangsa Yahudi, belum pernah sholat sekalipun,
apalagi baca Quran juga saat itu, mati dalam keadaan Islam dan dia tidak mendapatkan siksa neraka, otomatis dia akan masuk ke dalam surga. Nah, sebegitu luar biasanya kalimat tauhid atau al-qaulus tsabit. Kalau di dalam riwayat yang lalu sampai Nabi Nuh berkata kepada nabi-nabi terdahulu kepada anaknya bahwasanya jangan kamu tinggalkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena itu kalau ditimbang dengan seluas langit dan bumi dia lebih berat. Kemudian jamaah rahimakumullah. Nah, kalau seseorang tatkala di waktu yang ketiga itu gimana jadinya kalau dia luput? Luput itu apa? Terlepas karena nggih. Sesungguhnya sudah ada di situ, kemudian apa? Tidak jadi dia dapatkan, terlewatkan. Apa? Mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, yang inti dari al-qaulus tsabit itu di akhir hayatnya, utamanya bagi orang yang kafir, utamanya ngoten nggih. Orang Islam saja Rasul mengatakan laki mautakum la ilaha illallah, talqinkan, ayo tahlilkan kepada orang yang akan mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Itu orang Islam saja diminta untuk apa? Tahlil sebelum mati, dituntun kalau perlu ngoten nggih. Apalagi orang yang belum Islam, maka dia harus berusaha mendapatkan hidayah taufik itu sebelum mati ngoten nggih. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Nah, bagaimana kalau dia luput ngoten nggih. Nah, kan anak tadi kan tidak jadi luput ngoten nggih. Nah, yang ini tidak luput ngoten nggih. Artinya dia tidak mendapatkan al-qaulus tsabit karena diganggu oleh syaitan dari kalangan manusia. Yang dari kalangan jin sudah ada contohnya nggih beberapa pekan yang lalu nggih. Rupanya ada syaitan dari kalangan manusia yang membuat gangguan kepada orang yang sedang sakaratul maut, yang saat itu sudah masuk dalam koridor waktu ketiga untuk mendapatkan kesempatan al-qaulus tsabit, tapi dia tidak mendapatkannya karena ya tadi ada setan dari kalangan manusia. Diceritakan dalam riwayat Bukhari nomor hadis 1272 dan yang lain-lain ada di sini kita ambil sebagai contoh. Kisah tentang apa? Kisahnya sangat masyhur. Diceritakan dalam hadis ini, lama tatkala atau ketika hadorot kedatangan, ketika hadir kepada siapa? Abu Thalib, si Abu Thalib apa? Al-wafatu, wafatnya. Diceritakan ini si pelakunya siapa? Abu Thalib. Ngapain dia? Tatkala dia kedatangan apa? Wafat, yaitu akan mati. Diceritakan. Panjenengan tahu Abu Thalib? Tahu nggih? Sinten Abu Thalib niku? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di sini. Saat itu menjelang wafatnya Abu Thalib, ya namanya sekarat kan sudah lama dia dalam kondisi seperti itu, Rasulullah pun ja'ahu datang kepadanya. Siapa? Abu Thalib, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangi, dijenguk, barangkali saat itu beliau melihat kondisi yang yang sudah berbeda dari biasanya, misalkan sakit atau lebih baik atau mungkin malah lebih parah, barangkali malah itu sakaratul maut ngoten nggih. Rasulullah perlu datang dulu ngoten nggih. Nah, fawajada indahu, rupanya tatkala Rasulullah datang ke rumahnya Abu Thalib, Rasulullah mendapati indahu di dekatnya siapa? Abu Thalib yang tergeletak sudah sekarat tadi itu Aba Jahlin, itu Abu Jahal bin Hisham nama lengkapnya ngoten nggih. Wah, dan juga di situ tidak seorang Abu Jahal saja, Abdullah ibni Abi Umayyah. Ya, jadi ada Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Jadi ada dua orang, yaitu siapa? Abdullah Abi Umayyah dan siapa? Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Bapaknya Ikrimah, ngoten nggih. Ini gembongnya, ngoten nggih.
gembongnya kekafiran seperti itu. Qala berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul datang, waduh lagi gini kok enek gembong-gembong kekafiran. Nah, Rasul pun kemudian berkata kepada siapa? Abi Thalib. Jadi Rasulullah berkata kepada Abu Thalib, Pak Li, ya Ami, Pak Li, katakan, Rasulullah sudah tahu, wah ini memang nampak dalam mata zahirnya ini di situ ada Abu Thalib tergeletak, ada Abu Jahal dan Abdullah, yaitu Ibnu Umayyah tadi. Tapi kalau Rasulullah melihat tidak cuma itu saja, tapi malaikat sudah pada ngumpul di situ. Rombongannya siapa? Malaikat maut yang sudah dulu datang bawa kafan. Duh, ini malaikat juga sudah ada di sini. Ini sekarat, ini sudah waktu sakaratul maut. Rasulullah pun langsung menawarkan, bukan ayo Pak Ali ngobat neng tabib kono tak belikan apa pengen sehat, nah enggak gitu. Tapi mengatakan la ilaha illallah. Pak Ali, kula nyuwun tulung panjenengan maos nika la ilaha illallah. Sudah tidak ada yang lain. Saya datang meminta engkau untuk mengucapkan kalimat tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar illa melainkan Allah. Sudah, katakan saja. Katanya, tawarannya to the point karena sudah rombongannya sudah di situ malaikatnya. Rasulullah mengatakan, kenapa saya meminta engkau kesini? Saya kesini meminta engkau untuk mengucapkan kalimat yang singkat ini, karena ini kalimatan adalah suatu kalimat. Asyhadu, aku bisa bersaksi atau menjadi saksi laka bagimu, biha dengannya, dengan kalimat ini tadi loh, la ilaha illallah, yang sudah diucapkan oleh lisanmu, bukan lisanku, itu indallah, di sisi Allah nanti. Saya akan jadi saksi. Saksi ini memberatkan atau meringankan bagi orang yang mau datang kepadanya. Meringankan toh. Nah, jadi ada saksi datangi, itu berarti dia ingin meringankan orang yang didatangi ini tadi. Ya, aku akan menjadi saksi di sisimu, atasmu di sisi Allah. Jadi apa yang akan Allah tanyakan kepadamu, aku akan menjadi pembelamu di situ. Fakola lantas berkata Abu Jahlin, siapa Abu Jahal. Abu Jahal ngomong juga, wa Abdullah bin Abi Umayyah. Ini ngomong mereka berdua. Setelah Rasulullah selesai ngomong, mereka berdua ngomong, ya Abu Talib, Abu Talib, atarghobu, apakah kamu mau meninggalkan terhadap apa? Milah agama siapa? Abdul Muthalib, leluhur kita Abdul Muthalib. Apa agamanya Abdul Muthalib? Agama apa? Ya, agama menyembah kepada apa? Berhala. Artinya apa? Dia jadi gini, orang Quraisy dulu tuh orang kafir, itu pada masa sebenarnya peralihan antara agama Islam yang dibawa oleh Isa dan agama Islam yang sempurna yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat itu orang Quraisy itu, terutama dari keturunan Abdul Muthalib, bukan pengikut Islamnya atau dalam bahasa dulunya Nasraninya dari jalurnya Isa. Jadi di saat itu ada orang yang beragama masih agama Islam yang dibawa oleh Isa, ahli kitab itu, kan ada ahli kitab di situ saat itu, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani. Ada orang jahiliyah, orang kafir, ya ini orang-orang Quraisy saat itu, dan ada orang yang memeluk Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di kemudian harinya. Nah, tapi Abdul Muthalib ini adalah bukan pemeluk agama langit, bukan Nasrani yang dibawa oleh ahli kitab itu. Karena keluarganya Rasulullah pun ada yang ahli kitab, yang dia ahli Taurat kan nggih. Tatkala beliau kedatangan malaikat Jibril oleh istrinya Khadijah, diajak tak ajak ke saudaraku, dia itu ahli kitab, dia pinter Taurat, nanti dia akan ceritakan apa sebenarnya yang terjadi padamu. Kan di hadis itu diceritakan di Bukhari, hadis-hadis awal tentang bab turunnya wahyu nih.
ini kebanyakan agamanya Abdul Muthalib itu bukan agama Nasraninya Isa saat itu, maka ini agama kekafiran. Jadi ditanyakan oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ini, Abu Talib, apa kamu mau meninggalkan agamanya leluhur kita? Kamu mau ikut agamanya Muhammad yang menyembah Allah saja? Nah, Rasulullah pun kemudian tetap mengatakan kalimat yang sama, ya ami wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tetap mengucapkan penekanan itu alaihi atas siapa? Ya Abu Thalib. Nah, tapi di situ juga setelah Rasulullah mentalkin beliau, tahlilan di situ, ini ngajak kepada siapa? Bitilkal maqalah, berkata tentang perkataan yang sama, apa kamu mau meninggalkan agamanya leluhur kita, mau ikut situ? Nah, seperti itu. Tetap diulangi. Kalau sudah ngatakan, di counter ngatakan, dintai seperti itu terus padahal itu detik-detik sudah mulai dicabut nyawa, sakaratul mautnya sudah mulai habis, sudah mau ditarik. Terus apa suratan takdirnya? Hatta sampai kola perkataan Abu Thalib akhirnya, pada akhirnya, makalamahum, apa yang diucapkannya. Yang terakhir apa? Dia itu ala, di atas milah agamanya Abdul Muthalib, tetap bersyahadat tentang apa? Tuhannya leluhurnya, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini krono napa niki? Kinten-kinten kok tidak mau mengucapkan? Gangguan setan dari kalangan manusia dua itu tadi. Mungkin zaman sekarang ya gitu, orang sudah sakaratul maut dikiranya kelihatannya baik-baik saja, orangnya tenang, diajak cerita, Kang, kelingan biar nek mancing ning kono kayak oleh iwak gede sampean kepleset kayak gitu. Jadi ajak guyon supaya apa? Rileks apa loh. Ya ndak gitu. Itu ya sama saja dia merupakan syaitan bagi orang yang mau mati tadi. Kalau sudah lihat orang sekarat, jangan mengatakan apapun kecuali ini sudah. Kang sing loro sing ndi sudah usah ditanyakan, itu sudah sakit semua ngoten nggih. Itu langsung dijak mengucapkan kalimat tahlil la ilaha. Pokoknya tahlilan di situ sampai orangnya mengucapkan tahlil juga. Syukur-syukur setelah itu dia mati. Nah, ini akhirnya kalau dia mengikuti gangguan dari setan kalangan manusia, maka dia tidak akan mengucapkan di akhir apa? Kalimatnya ini, yaitu la ilaha illallah, luput, sehingga dia mati dalam keadaan dikatakan oleh Rasulullah pamannya tadi wa aba, dan dia aba, enggan, tidak mau an yakulu, untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, di akhir penutup kehidupannya, yang itu merupakan waktu terpenting, yaitu waktu ketiga di dalam Allah memberikan kesempatan mengucapkan al-qaulus tsabit. Nah, sudah, kalau akhir hayatnya, khatamnya, penutupnya itu dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah berarti dia tidak lengkap, tidak istiqomah, tidak memegang kunci surga, dilepas sudah. Bahaya sekali kan. Padahal orang yang belum Islam, amalannya amalan ahli neraka semua, tidak pernah sholat, baca Quran, yang lain-lain, dengan kalimat dua ini saja dia bisa mendapatkan surga seketika kan. Diampuni seluruh dosanya, yang ada hanya kebaikan, walaupun itu dilakukan saat masa jahiliyah, belum Islam. Ya anak muda tadi kan. Apa yang dia punya? Ya amal soleh kepada Rasulullah, amal kebaikan. Amal keburukannya, dosa-dosanya itu semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hidupnya dengan lantaran apa? Mengucapkan kalimat la ilaha. Dia mendapatkan al-qaulus tsabit, itu takdirnya dia. Semoga kita semuanya masuk golongan yang ditakdirkan untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha di akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Baik jamaah rahimakumullah, menghela nafas ngoten nggih. Monggo silakan diminum niki, bukan apa niki? Tontonan ngoten nggih, silakan dinikmati nggih. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Tentu ada akibat, konsekuensi
atau bahasa lainnya punishment, hukuman. Untuk apa? Yang diterima siapa? Ya oleh Abu Thalib. Ini dalam kasus ini kita mengambil pelakunya adalah Abu Thalib untuk mengikuti runutan ceritanya tadi. Yang dia enggan untuk mengucapkan kalimat tahlil di akhir hidupnya. Ada konsekuensi yang dia terima. Dan begitu pula kepada orang-orang lain yang dia tatkala di waktu yang ketiga itu luput mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belum lama ini saya dikasih tahu kenalan saya, ditunjukin HP. Ya Kang Reni, Kang lo, nenek gambar, ada video seperti itu. Ditunjukkan, mohon maaf saya ini sekaligus disclaimer saja. Ini ada di YouTube ada. Ini ada seorang laki-laki yang dia aparatur pemerintah, ya singkatannya 3 ini Bung, aparatur pemerintah. Dia sedang joget di apa? Ya anggap di pendoponya di acara itu. Ada acara joget-joget, mungkin acara Agustusan joget-joget, barangkali panjenengan sudah melihat videonya itu di portal berita sudah ada. Joget-joget nyanyi setelah itu di bagian akhirnya itu dia kejengkang, geblak. Dikira yang lainnya dia guyon agak lama kok dia diam, akhirnya didatangi, dipegang. Setelah itu ditarik, tidak gerak, kemudian di akhir berita itu diceritakan dia ya wassalam. Pertanyaannya, apakah saat itu dia mendapatkan al-qaulu tsabit? Ya Allahu a'lam, kita kan tidak tahu. Artinya apa? Dengan kejadian seperti itu tadi mati dalam kondisi seperti itu, barangkali dia sedang nyanyi-nyanyi, melantunkan syair-syair. Nah ini kan dikatakan husnul khotimah apa ya, mendekati kan. Nah itu kan juga jadi parameter kita maka ya maaf kasaran itu suka sakakan pola kan seperti itu, karena ya gimana orang yang santai-santai gitu aja bisa mati seperti itu dalam kondisi yang tidak dia rencanakan. Oleh syuting urung sempat syuting wis ditutup di dalam riwayat Muslim nomor hadis 308 dari Al-Abbas diceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal apakah nafa'ta, engkau bisa memberikan manfaat kepada siapa? Abu Thalibin, kepada Abu Thalib, walaupun bisyai'in, sedikit saja, satu saja manfaat kepada dia. Maksudnya apa? Karena dirasa oleh para sahabat pada saat itu Abu Thalib ini nyata memiliki jasa, banyak jasanya, yang tidak sekali, berkali-kali. Kenapa mereka mengatakan seperti landasannya? Ya ini perkataan setelahnya. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia yaitu Abu Thalib tadi, karena adalah dia itu ya khutuka, dia itu membelamu. Masih ingat toh panjenengan dulu tatkala dikeroyok panjenengan dan lain-lain, dia berada di depan panjenengan untuk membela. Wa yaqdobu laka, dan dia marah, dia bisa mengeluarkan amarah kepada orang-orang yang melukaimu. Karena apa? Khawatir karena keselamatanmu. Berapa hebat dia melindungi engkau ya Rasulullah dulu, walaupun akhirnya dia, engkau ceritakan, mati tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi mereka itu masih merasa Abu Thalib ini memiliki jasa itu loh, walaupun dia mati dalam keadaan tidak Islam, tidak mendapatkan al-qaulu tsabit, mengucapkan kalimat tahlil, walaupun sudah ditahlil oleh Rasulullah saat itu, apa engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada dia? Kemudian setelah mendapatkan pertanyaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Qala, berkatalah Rasulullah, na'am, ya bisa, saya bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib karena memang dia jelas nyata berjasa, dan itu Allah pun maha melihat, tahu itu. Apa kata Rasulullah? Saya bisa memberi manfaat pada dia, dia itu fi, ada di dalam apa? Dohin minar, berada di neraka tapi yang paling landai.
di atas lande niku napa nggih istilah. Ya kalau napa air ngoten nggih itu bukan yang paling dalam, dia ada di permukaannya ngoten nggih. Dia ada di permukaannya neraka ngoten nggih. Dia tidak terbenam dalam neraka sebagaimana orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam ya khalidina fiha, mereka ada di dalamnya itu. Tapi ini dia ada di atas. Walaupun di atasnya neraka ini menurut Rasulullah itu sudah bagian dari kemampuan beliau meminta kepada Allah dalam rangka apa? Memberi manfaat kepada jasanya Abu Thalib. Ini jasanya Abu Thalib itu yang terbaik bisa saya berikan kepadanya adalah saya bisa mengangkatnya dia dari dasar neraka berada di posisi neraka paling landai, paling ringan hukumannya. Tapi pancetan neraka ngoten lagi. Nah saya panjangan nek keselamat niku wajan apa geni ngoten terus mesti. Nggih lumayan to nggih. Niku setrika ngoten niku. Timbang tangane napa? Kobong kenging napa niku. Nggih, cethek geni ngoten lho. Ini aja dia ada di lapisan paling atas dari neraka, itu sudah manfaat yang terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda. Bisa mengentaskan sampai neraka, dia tetap berada di neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, itu terjadi karena apa? Walaula ana, kalau bukan karena aku atau syafaatku, ya, kalau bukan karena manfaat yang bisa aku berikan kepadanya dalam bentuk syafaat, permintaan khusus kepada Allah, kepada yang terkhusus, kalau bukan karena itu, lakana adalah dia itu pasti fi darkil asfali minar, dia ada di mana nih, darkil asfal, yang berada di paling bawah, blendek ke enjete pisan ngoten nggih. Pirsa nggih blendek. Blendek niku ten ngandhap ke enjete pisan. Enjete niku napa? Ingkang kelet. Ngoten nggih, keraknya ngoten nggih. Kan enten wajan, enten enjete kerake niku bareng ngoten kan napa? Nggih, ini blendeke ngoten nggih lho. Dia kalau ndak gitu wis dadi keraknya neraka itu, sak ngesore blendek ngoten nggih, seperti itu. Nempel dengan api neraka langsung ngoten nggih. Nah, itu karena syafaat atau manfaat yang aku berikan kepadanya, dia bisa berada di apa? Neraka yang paling atas. Itu sudah tidak bisa dia sampai keluar ke neraka ces, tidak bisa, tangga nyemplung ngoten nggih. Dan nyemplungnya kan masih di api to ngoten nggih. Nah, terus apa konsekuensi karena dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seharusnya dia itu nanti bisa lepas dari neraka sehingga dia tetap kena api nerakanya walaupun hanya ya nyenggol saja ngoten nggih. Rasulullah pun mengatakan di dalam riwayat Muslim yang lain, tadi kan 328, ini 310 diceritakan. Faqala, berkatalah Rasulullah, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah, ketahuilah syafaatku ini semoga bisa benar-benar memberikan kepadanya manfaat pada kapan? Hari kiamat nanti. Yang itu nanti fayuja'alu akan menjadikan dia itu fi dhuhin minar, dia diletakkan di neraka yang paling atas, paling landai. Jadi saya berharap dengan saya meminta ini, manfaat dari doaku ini, syafaat ini, itu akan benar-benar menjadikan dia berada di neraka yang paling atas. Seharusnya dia bersama Fir'aun, Hamam dan lain-lain di bawah neraka niku ngoten nggih. Tapi meskipun begitu Rasulullah mengatakan, oh yo ning dhuwur dhewe kon neraka, tapi panggah kena neraka, panggah mitegeni ngoten nggih. Rasulullah mengatakan dalam kelanjutan ceritanya ini, ya belu ka'baihi, ya, kedua mata kakinya ini terkena apa? Ya terkena ini minhu, darinya, dari api nerakanya itu tadi. Dia tetap kena api neraka, tapi kakinya ini tadi, mata kakinya ngoten nggih. Napa polok nggih, mata kaki. Apinya itu sampai ke mata kaki dan itu menjadikan yali dimauhu, menjadikan otaknya ini nggih apa? Mendidih, umup. Sampeyan atos ningali otak umup. Dereng to? Panjenengan godhog terus-terusan iki panggah utek ngoten kan nggih. Kene lek umumnya kan kados toya plukutuk-plukutuk sampun ajur dados toya napa bergejolak ngoten kan nggih lho.
Ini api neraka tuh bisa menjadikan apa otak ini guys jadi seperti air, mencair betul kayak napa niku nggih blukutukan ngoten niku. Nah, ini yang terjadi kepada siapa? Abu Thalib, yang dia ada di neraka paling landai, dia terkena api neraka sampai mata kakinya menjadikan apa? Otaknya mendidih. Ini aja kalau tidak kena syafaatnya Nabi, dia pasti di bawahnya darkil asfalil minar tadi. Nah, maka ini resikonya orang kalau dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau al-qaul tsabit di waktu yang ketiga. Maka Rasulullah mengatakan tadi pada ceritanya anak-anak tadi, anak Yahudi tadi kepada sahabat Anas, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hanya dengan Allah memberikan kesempatan dia waktu yang ketiga ini anak laki-laki bisa mengucapkan kalimat yang singkat la ilaha illallah ini, dia terbebas dari api neraka. Kena api neraka sedikit aja otaknya mendidih loh nggih. Nah, dan itu apa? Khalidina fiha abada, terus seperti itu. Kompornya mboten dipun pejahi, ki gasnya mboten telas ngoten nggih. Pancet napa? Murup, burap-burap ngoten nggih. Bisa bayangkan niku nggih. Nggih mboten asap loh nggih, terus seperti itu ngoten nggih. Karena Allah mengatakan adaban mukiman, azab itu mukim, menetap di situ. Jadi tidak akan hilang, tidak akan berubah, ya akan tetap seperti itu seterusnya. Jadi kalau orang kena api, apinya tetap nempel di tangan, digerak-gerakkan, diapa-apakan, apinya tetap ikut. Dia lari kemana-mana, ya ikut, seperti itu. Nempel, adabnya menetap. Nah ini bahaya, udah usah mimpi, nanti mimpi buruk, jangan sampai. Nah ini adalah cerita bagaimana orang itu tatkala dia tidak ditakdirkan oleh Allah dalam akhir kehidupannya beramal dengan amalan ahli surga, yaitu di waktu yang ketiga. Sangat penting waktu yang ketiga ini, seperti itu. Baik jamaah rahimakumullah, kira-kira ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada lagi? Ayo Pak. Oh doa. Oh ngaten nggih, insyaallah nggih, kalau waktunya nanti insyaallah kita doakan. Baik. Kita lanjutkan ngaten nggih. Jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah waktu keempat. Manusia berikrar mengucapkan kalimat tauhid atau al-qaulus tsabit. Kapan kira-kira waktu yang keempat? Yang ketiga tadi kapan? Sakaratul maut. Setelah sakaratul maut berarti dia sudah mati. Nah ini terjadi saat dia sudah di alam barzah, alam pemisah, sebelum ke dalam akhir, seperti itu. An Bara' bin Azib, dari sahabat Al Bara' bin Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al muslimu, jika seorang yang telah Islam atau muslim, al muslimu idza, apabila suila, ditanya, fil qabri, di dalam kuburnya. Jadi di sini dijelaskan kalau seorang muslim, sebenarnya tidak muslim saja, tapi kalau orang yang muslim secara khusus ini nanti akan ada pertanyaan loh. Kapan? Di alam kubur. Jadi tidak cuma tidur saja di situ, itu ada yang nanyain loh nanti. Ada pertanyaannya. Khusus untuk orang yang muslim. Kalau dia ditanya dengan beberapa perkara yang sudah kita pelajari, bisa lihat di video-video tayangan kita sebelumnya, itu nanti setelah dia menjawab pertanyaannya, atau dalam bahasa yang lainnya adalah tatkala fitnah kubur berjalan. Fitnah kan ujian lagi. Ujian itu kan enten soalnya toh. Nah ini soalnya dilemparkan atau dikasihkan oleh malaikat yang dua, yaitu Munkar dan Nakir, itu kepada penghuni kuburnya tadi. Nanti dia akan menjawab. Satu dijawab, nah, pertanyaan kedua jawab, pertanyaan ketiga jawab, itu nanti dia setelah itu akan yashhadu, dia akan berikrar, bersaksi bahwasannya siapa? Allah itu adalah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar, dan dia juga akan bersaksi bahwasannya siapa? Muhammad adalah utusan Allah. Nanti akan begitu kalau dia muslim. Ya, tidak muslim mengatakan la adri, saya tidak ngerti. Ya, kalau muslim jawab bisa, Rabbi Allah, Rabbku Allah, dinil Islam, agamaku Islam. Dan laki-laki tadi dia adalah
Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa mengatakan seperti itu. Nah, dia akan bersyahadat seperti itu. Fadzalika, maka yang demikian ini itu adalah qauluhu, bagian atau tafsiran dari perkataan Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yutsabbitullah, Allah akan memberikan peneguhan kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman itu kan dia Islam kemudian beriman. Dengan apa diteguhkannya? Bil qauli, dengan perkataan atau ucapan as-sabit, yang teguh. Yang tidak adalah kalimat ya la ilaha illallah dan juga tadi wa anna Muhammadar Rasulullah. Kapan Allah memberikan itu kepada orang yang beriman? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya. Jadi tatkala dia sudah disumpah oleh Allah, ngoten nggih. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu di Quran yang dulu kita pelajari di alam ruh dulu. Itu apa kamu percaya kalau aku adalah Robmu, Rob kalian, ngoten nggih. Qalu bala syahidna, iya kami percaya, kami bersaksi. Nah, itu Islam di waktu yang pertama. Terus waktu yang kedua setelah dia dilahirkan dalam keadaan Islam, sebagaimana fitrahnya kalau dia dilahirkan dari ibu yang Islam. Nah, di kehidupannya yang di dunia itu mulai dari situ. Kemudian dia besar sampai dia tetap beragama Islam, beramal dengan amalan yang soleh, bukan amalan yang salah, tetap Islam dalam hidupnya sampai dia sakaratul maut. Itu fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya, wa fil akhirah, dan di akhiratnya. Jadi tatkala dia akan berjumpa dengan malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Jadi nanti dia akan mendapatkan keteguhan dari Allah untuk menjawab fitnah kubur dari Munkar dan Nakir. Setelah itu dia bersyahadat nanti. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah, ya ini loh waktu keempat yang merupakan efek kelanjutan, dan di situ adalah dampak dari dia bisa mempertahankan al-qaulu tsabit atau ketauhidan atau keislamannya di waktu yang pertama, waktu kedua, dan yang terpenting waktu ketiga kan mati dalam keadaan Islam kan, nonton nggih. Lolos dari kalimat Allah tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, nonton. Itu di waktu yang keempat nih otomatis dia nanti bisa mengucapkan apa? Ya, enteng, gampang. Itu sekarang sudah bukan dia yang mengucapkan, bukan apalan, bukan iling-ilingan, ngerti nggih. Dikasih repean yang tidak ada gunanya. Tapi itu adalah Allah yang akan ya menjalankan itu nanti. Kenyataannya orang yang hidupnya tidak Islam mati, bahkan dia dulu pemuka agama non-Islam, tatkala jumpa malaikat Munkar Nakir kan dia jawabnya kan wa madinuka, apa agamamu? La adri, saya tidak ngerti. Padahal dia dulu nawa pemuka agama, punya agama, pemukanya lagi, ngerti. Jadi itu bukan urusan hafalan, ngerti. Nah, maka di waktu yang keempat itulah Allah akan memberikan ya dampak tadi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya di waktu yang keempat ini manusia itu akan mentauhidkan Allah saat fitnah kubur. Di dalam riwayat itu disebutkan, berkatalah Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah, idza kubiro, apabila dikuburkan al-mayyitu, yaitu ya mayit, nonton nggih. Au qala, atau berkatalah Rasulullah itu ahadukum, salah seorang di antara kalian kalau sudah mati, atahu akan mendatanginya malakani, dua malaikat yang dia itu aswadani, yang keduanya berwarna hitam, aswad nih, ireng meles, nonton nggih. Kemudian asrokoni, dia biru juga, biru apa? Matanya. Jadi matanya biru, penampakannya hitam, nonton nggih. Jadi akan datang setelah dikubur, nonton nggih. Yuqalu li ahadihima, yang salah satunya itu diperkenalkan oleh Rasulullah namanya al-munkar, namanya munkar. Yang satunya wa akhor, dan yang satunya itu adalah an-nakir, namanya nakir. Fayakulani, dua-duanya itu bertanya. Makun, ini pertanyaan yang ketiga nih, pertanyaan yang ketiga. Yang pertama kan man rabbuka wa madinuka, yang kedua ini
ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Ini ada laki-laki penampakannya kayak gini. Apa pendapatmu tentang dia? Coba jawab seperti itu. Nah, maka tatkala dia kena pertanyaan yang ketiga ini, fayaqulu makana yaqulu, dia akan mengatakan sebagaimana yang sudah dikatakan dahulu-dahulu dia. Karena dia sudah tahu bahwasanya dia itu rasul dan dia iman kepadanya, maka dia menjawab dengan jawaban untuk pertanyaan yang ketiga, huwa, dia itu adalah Abdullah, hamba Allah seperti saya, manusia, wa rasuluhu, dan adalah seorang utusannya. Jawabannya dari pertanyaan yang ketiga ini, gini. Tapi apa yang terjadi setelah ini? Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya ya Allah ini adalah satu-satu yang berhak diibadahi dengan benar. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan aku bersaksi Muhammad itu yang ada di gambar itu tadi adalah hambanya sama seperti saya, dan juga seorang rasul utusan yang membawa risalah Islam, makanya dia seorang rasul. Fayakulani, kedua malaikat yaitu Munkar Nakir pun mengatakan pengesahan, qad kunna, sesungguhnya kami itu sudah memiliki ilmu, tahu kalau kamu bisa menjawabnya, annaka, bahwasanya engkau takulu akan mengucapkan hadza, yang demikian. Aku ngerti lek kowe bisa jawab ngoten nggih. Karena sudah nampak kalau dia orang yang Islam. Karena apa? Dia matinya dalam keadaan memegang alqaulu tsabit di waktu yang ketiga tadi. Wah, iki roh iki anu iki lolos sih waktu yang ketiga alqaulu tsabit. Iki kok ditekon mesti bisa jawab gitu loh. Malaikatnya gitu. Ya namanya perintah, suruh nanya ya ditanya. Jawabnya benar, tapi dia bersyahadat di situ, dan juga untuk kepada Rasul. Nah, ini buktinya kalau orang itu akan diteguhkan di waktu yang ketiga, yaitu fil akhirah, di hari akhirnya tadi. Maka dari itu tatkala orang yang sudah Islam tadi, dia akan otomatis itu ini tadi dikatakan, kami sudah tahu kamu akan mengucapkan gitu kan, otomatis sudah. Kalau kamu di waktu yang ketiga oke, ini nanti ya pasti bisa jawab seperti itu. Nah, maka penting tidak waktu yang ketiga tadi? Penting, karena tidak gitu waktu yang keempat ini luput, tidak bisa karena tinggi. Nah, maka yang terpenting mas sampai kalau perusahaan lagi nu mau takum la ilaha illallah, talkinkan, pokoknya tahlilan kalian di depan orang yang mau mati, supaya dia mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan Islam, resmi tetap Islam, seperti itu. Nah, baik jamaah rahimakumullah. Kemudian bonus yang dia dapatkan adalah tsumma yuftahu lahu fil qabrihi, maka kuburnya pun akan dibuka, dilapangkan. Sab'una dira'an fi sab'in, sebanyak berapa luasnya? 70 hasta dikali 70 hasta. Nah, itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Baik, sebagai penutup jamaah rahimakumullah, kesimpulan kita dalam pembahasan ini, dan insyaallah di pertanyaan akan datang kita akan kembali ke pembahasan fikih insyaallah di bab sholat sunnah. Nah, kesimpulannya adalah dalam pembahasan al-qaul tsabit ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki kuasa di sini, agar kita ini selalu diberi di semua waktu tadi, dan bisa mempertahankannya di setiap waktunya tadi. Harus bisa, karena itu merupakan ya semacam langkah, bukan cara loh, bisa membedakan cara dan langkah. Kalau cara bisa milih salah satu, kalau langkah berarti berurutan. Panjenengan naik tangga itu langkah atau cara itu kira-kira? Langkah toh, satu, jalannya itu. Jadi itu langkah yang pertama, kedua, ketiga harus dilewati. Salah satu lewat ya lewat, kosong atau gagal. Apapun kondisinya, tatkala tertekan, dimusuhi dan lain-lain, terkena himpitan ekonomi dan sebagainya, tetaplah mempertahankan akidah bahwasanya Allah ini adalah Rob kita, karena ini merupakan kuncinya surga di sini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka kalau katakan dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dah itu jelas nih, maka kalimat la ilaha illallah itu sangat penting, dan itu harus istiqomah. Sebagaimana yang sudah kita dapati di surat Al-Ahqaf kemarin, untuk mengulanginya ayat 13-14,
Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu, sesungguhnya adalah orang-orang yang dia itu berkata, Rabbuna, pemelihara kami, yaitu Allah. Yang pertama, dia harus bersyahadat, bersaksi, seperti dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, alastu birabbikum, jawabnya qalu bala syahidna, ya kami bersaksi. Nah ini kalau sudah ngomong, berkata nih, qalu berkata bahwanya Tuhanku adalah dan memeliharaku adalah Allah, summa kemudian di proses waktu yang kedua, ketiga dan keempat, istiqomah, istiqomu, dia istiqomah, tetap teguh memegang akidahnya bahwasanya Allah adalah Rabb, apapun kondisinya, fala khaufun, maka dia itu tidak akan memiliki ketakutan, tidak akan takut karena ujian-ujian, ya, kena masalah, alaihim, atas mereka, yaitu orang-orang yang mengatakan ini tadi, walahum, dan mereka itu siapa? Ya ini tadi, itu yang dia istiqomah, ngoten nggih, yahzanun, tidak bersedih hati, tidak sedih karena ujian ekonomi apa, dikucilkan dan lain-lain, tidak akan sedih. Karena apa? Dia sudah tahu apa yang diberikan oleh Allah. Kalau dia mau mengatakan Rabbnya Allah dan istiqomah, ulaika, mereka itu ashabul jannah, mereka penghuni surga. Jelas gitu, penghuni surga, bukan ashabin nar, ashabul jannah. Yang mereka itu sifatnya kholidina, mereka itu kekal fiha, di dalamnya. Jadi tidak mentas loh, ya di situ terus. Kan beda penginapan, setelah nginep suruh pergi, enggak, ini dia terus di situ, enggak numpang nginep. Itu sebab apa? Sebagai jaza, balasan. Jadi perlu kita ketahui akan ada balasan bagi orang yang mau bersyahadat dan istiqomah, itu ada balasannya. Bimakanu, dengan atau sebab yang dulu mereka itu adalah ya'malun, mereka kerjakan, yang mengerjakan amal soleh tadi setelah bersyahadat, istiqomah tadi. Baik jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, dan saya yakin paham semua ya, tidak ada yang ditanyakan toh. Ya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.